Beberapa tahun yang lalu, ada yang bertanya kepada seorang temannya dengan nada canda, "Aku akan memberimu 100 juta untuk makan sebungkus kotoran. Apakah kamu mau?" Ketika ia bertanya-tanya apakah itu patut dicoba, temannya tampak terkekeh sambil merogoh selembar uang kertas dari dompetnya. Di atas uang kertas itu, tampak tercetak angka 1 diikuti dengan serentetan angka 0 yang tercetak di atasnya. Ia menghitung deretan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0 di belakangnya. Karena takut salah menghitung, ia melihat lagi dengan cermat bahasa Inggris yang tercetak di uang kertas, tertulis $100 trillion atau 100 triliun dolar. Ini adalah uang kertas Zimbabwe yang terkenal. Tapi jangan lihat pecahan sebesar itu. Uang 100 triliun itu bahkan tidak bisa membeli sebungkus kacang. Untung saja, saat itu temannya tidak langsung tergoda. Kalau tidak, bukankah sia-sia menelan sebungkus kotoran? Dengan luas daratan 390.000 persegi, Zimbabwe adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Tenggara Afrika. Ada banyak negara dengan karakteristik menonjol di Afrika, seperti Somalia yang hulu balangnya kacau balau, Mali dengan kudetanya yang biasa terjadi, dan sebagainya. Sementara itu, Zimbabwe dengan mata uang berdenominasi dan tingkat inflasi yang sangat tinggi, kerap menjadi santapan media internasional yang dianggap unik di Afrika. Semua orang di negara ini adalah miliarder, tetapi tidak mampu membeli sepotong roti pun untuk mengisi perut mereka. Zimbabwe merupakan negeri yang indah dan hasil alam yang melimpah saat merdeka. Memiliki banyak tanah subur yang subur dan kaya akan sumber daya penting seperti emas dan berlian. Selain itu juga merupakan salah satu negara dengan tingkat melek huruf orang dewasa tertinggi di Afrika. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2014, angka melek huruf di Zimbabwe adalah sekitar 89%. Namun bagaimana ceritanya mutiara Afrika ini menjadi negara termiskin di dunia? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak kisah tentang Zimbabwe. Lumbung Afrika. Mirip dengan banyak negara lain di benua Afrika, Zimbabwe pernah terpuruk menjadi koloni kekuatan barat pada akhir abad ke-19. Saat itu, daerah Zimbabwe berada dalam keadaan sangat terbelakang dan kebetulan berbatasan dengan koloni Inggris di Afrika Selatan. Pada tahun 1888, Cecil John Rhodes, seorang penjajah Inggris, adalah orang yang menciptakan kerajaan berlian di Beers. Dia melobi raja-raja suku asli di Tenggara Afrika Selatan dan berhasil mendapatkan hak penambangan lokal serta mendirikan entitas politik yang mirip dengan perusahaan Afrika Selatan Britania di bawah otorisasi pemerintah Inggris. Perusahaan ini tidak hanya berhak membentuk tentara, tetapi juga membuka bank dan mendistribusikan tanah. Saat itu, Rhodes menamai tempat itu Rhodesia, dengan cakupannya meliputi Zimbabwe, Zambia, dan wilayah luas lainnya saat itu. Setelah Inggris mendirikan pemerintahan kolonial di daerah tersebut, mereka dengan cepat mulai mendistribusikan kembali tanah di negeri itu. Sementara itu, wilayah penduduk asli setempat dipangkas secara besar-besaran. Setelah menyadari mereka telah ditipu, penduduk asli Afrika melakukan serangkaian perlawanan bersenjata. Tetapi tentara penduduk asli setempat tak berdaya menghadapi penjajah yang kuat. Bahkan raja mereka meninggal dalam perjalanan mengasingkan diri. Inggris kemudian menyebut tepi selatan sebagai Rhodesia Selatan atau Zimbabwe-nya sekarang, dan tepi utara sebagai Rhodesia Utara, yaitu Zambianya sekarang, dengan sungai Zambezi sebagai batasnya.
Pada tahun 1930, Rhodesia Selatan mengumumkan undang-undang distribusi tanah yang membatasi kepemilikan tanah orang kulit hitam di sejumlah kecil wilayah, dan orang kulit putih menguasai sejumlah besar lahan subur. Orang kulit hitam hanya bisa bekerja untuk petani kulit putih dan menjadi budak. Namun seiring bangkitnya dekolonisasi global dan demokrasi setelah Perang Dunia II, pemerintahan kolonial Inggris di Afrika secara bertahap menjadi genting. Rhodesia Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania pada 11 November 1965 dan diproklamasikan sebagai Republik Rhodesia pada 2 Maret 1970. Konflik berkepanjangan melanda negara ini sejak 1971 hingga 1979. Partai Dewan Nasional Afrika Bersatu memenangi pemilu yang diselenggarakan pada April 1979. Pada 1 Juni 1979, Abel Tendenkai Mozorewa dan Josiah John Gumede masing-masing dilantik sebagai Perdana Menteri dan Presiden. Nama negara ini turut diganti menjadi Zimbabwe Rhodesia. Sesuai isi perjanjian Lancaster House, Britania menguasai Zimbabwe Rhodesia pada 12 Desember 1979 dan menyetujui kemerdekaan Zimbabwe Rhodesia pada 18 April 1980 setelah diselenggarakannya pemilu yang dimenangi oleh Robert Mugabe. Sejak kemerdekaannya, Zimbabwe Rhodesia berganti nama menjadi Zimbabwe. Peristiwa tersebut juga menandakan berakhirnya kepemimpinan minoritas kaum putih di wilayah itu. 2 tahun kemudian, nama ibu kotanya diubah menjadi Harare. Ada lebih dari 200 negara di dunia, besar dan kecil, miskin dan kaya. Timur Tengah sangat kaya, tetapi Afrika sangat miskin. Afrika juga merupakan sebuah benua dengan negara terbanyak. Ada sebuah negeri ajaib di daerah ini, yaitu Zimbabwe. Dengan inflasi yang begitu tinggi, tidak heran jika orang-orang bahkan sulit untuk makan sesuap nasi pun. Segala sesuatu di sini harganya puluhan miliar, sampai-sampai tidak dapat membeli makanan meskipun mereka punya uang, karena semua orang adalah miliarder. Zimbabwe terletak di sebelah tenggara Afrika, dikenal sebagai negara kecil kaya. Jika berbicara tentang aset, setiap orang bernilai miliaran atau puluhan miliar. Miliarder masih menjadi impian yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar orang, tetapi bisa menjadi nyata hanya dalam hitungan menit di Zimbabwe. Namun ternyata sebagian besar dari mereka berasal dari kawasan kumuh dan memakan segalanya, terutama serangga yang menjijikan adalah makanan mereka. Sebenarnya, Zimbabwe tidak seperti ini sebelumnya. Zimbabwe memisahkan diri dari koloni Inggris pada tahun 1980 dan menikmati kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah merdeka. 10 miliar dolar Zimbabwe pada waktu itu dapat ditukar dengan 14,5 miliar dolar AS. Pada 1980-an, denominasinya sudah cukup untuk masuk ke dalam daftar orang terkaya dunia. Belakangan, karena kebijakan yang salah oleh pemerintah daerah, inflasi domestik menjadi semakin parah dan secara bertahap dolar Zimbabwe menjadi tidak berharga. Mereka tidak berusaha mengekangnya, tetapi menyalahkan mesin pencetak uang. Mungkin para pemimpin pada saat itu percaya bahwa alasan utama tingginya harga di negara itu karena rakyat tidak punya cukup uang dan mereka hanya perlu mencetak lebih banyak uang. Jika semua orang punya uang, maka inflasi tidak lagi menjadi masalah. Justru karena keputusan inilah, denominasi dolar Zimbabwe terus meningkat. Mulai dari 1 juta, berangsur-angsur meningkat menjadi puluhan bahkan ratusan juta dolar Zimbabwe. Ketika diedarkannya denominasi 1 miliar dolar Zimbabwe, hal itu seketika membuat gempar. Semakin besar denominasinya, semakin tidak berharga. Untuk ongkos naik bus saja perlu ratusan juta dolar Zimbabwe, dan sudah menjadi pemandangan sehari-hari penduduk setempat
membawa setumpuk uang hanya untuk sekedar membeli makanan. Bahkan ada yang mendirikan warung di pinggir jalan untuk menjual uang. Menurut sifatnya, inflasi dibagi menjadi inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Menurut sebagian besar ekonom, 3% adalah garis peringatan inflasi moderat. Jika kenaikan harga dapat dikendalikan dalam 1% sampai 2% dan maksimal 5%, maka dapat mendorong perkembangan ekonomi seperti minyak pelumas. Inilah yang disebut kebijakan pelumas. Ketika inflasi melonjak hingga lebih dari 2 digit, itu adalah inflasi yang melonjak. Hiperinflasi terjadi ketika inflasi melonjak hingga 3 digit. Inflasi dapat juga dibagi menjadi demandful inflation, cost-plus inflation, dan bill inflation. Sesuai dengan penyebabnya, hiperinflasi seringkali merupakan hasil dari efek gabungan beberapa penyebab. Kita kembali ke Zimbabwe. Pada November 2017, Robert Mugabe yang memerintah Zimbabwe selama 37 tahun dipaksa mengundurkan diri melalui kudeta. Pemicu kudeta karena Mugabe yang berusia 93 tahun berencana menjadikan istrinya, Grace Mugabe, yang 41 tahun lebih muda darinya, menggantikannya sebagai presiden. Pada 5 November 2017, Grace mengatakan dalam pidato publik bahwa dia siap menggantikan presiden dan berkata kepada Mugabe, "Jangan takut, jika Anda ingin memberi pekerjaan ini kepada saya, serahkan saja dengan tegas." Keesokan harinya, Mugabe tiba-tiba memecat wakil presiden Emmerson Mnangagwa yang memiliki hubungan dekat dengan militer. Mnangagwa sebelumnya menjadi kandidat presiden yang difavoritkan. Pendekatan Mugabe dan Grace memicu ketidakpuasan di militer. Pada 14 November 2017, pasukan pertahanan Zimbabwe melancarkan kudeta dan menempatkan Mugabe sebagai tahanan rumah. Mugabe kemudian menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kongres yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Pada 22 November 2017, Mnangagwa terpilih sebagai presiden Zimbabwe. Sejak itu, Mugabe menjalani perawatan medis di Singapura karena masalah kesehatan. Mugabe meninggal di Rumah Sakit Gleneagles, Singapura pada 2019 dalam usia 95 tahun. Pada tahun yang sama, Reserve Bank of Zimbabwe mulai mengedarkan dolar Zimbabwe baru, mengakhiri 10 tahun tidak adanya mata uang lokal di negara itu. Pada 24 Juni 2019, pemerintah Zimbabwe mengumumkan undang-undang yang menetapkan bahwa mata uang asing seperti dolar AS, Rand Afrika Selatan, Euro, Pound Sterling, Renminbi, dan Yen Jepang tidak lagi menjadi alat pembayaran yang sah di Zimbabwe. Dolar Zimbabwe akan menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk transaksi di Zimbabwe. Sampai di sini Anda dapat berhenti sejenak dan bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, benar. Sejarah terulang lagi, inflasi kembali terjadi di Zimbabwe. Sejarah terulang kembali. Sebelum penghapusan mata uang asing, tingkat inflasi Zimbabwe pada tahun 2018 sebesar 10,62% dalam 8 tahun sebelumnya. Tingkat inflasi tetap pada 1 digit, bahkan memasuki keadaan deflasi. Pasca penghapusan mata uang asing pada tahun 2019, inflasi kembali melonjak menjadi 255,3%. Pada tahun 2020 mencapai 557,2%. Dalam keputusasaan, pada Juni 2022, pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk menggunakan kembali dolar AS sebagai alat pembayaran yang sah. Pada Juli, Reserve Bank of Zimbabwe mulai mengedarkan koin emas lagi untuk mengatasi inflasi yang tak terkendali. Setiap koin emas mengandung 1 ons emas dan harga penerbitan didasarkan pada harga emas internasional, ditambah 5% biaya produksi dan distribusi. Tetapi bagi masyarakat Zimbabwe,
Pengalaman masa lalu yang tragis masih segar di depan mata, bahkan masih was-was ketika dibayangkan kembali. Menghadapi pengedaran koin emas oleh pemerintah, perasaan mereka campur aduk, bertanya-tanya, apakah koin emas ini ada gunanya? Menurut laporan The Guardian, seorang pedagang valuta asing Zimbabwe bernama Evans Mupachikwa berkata, "Saya tidak percaya bank sentral akan mengizinkan saya menukar uang tunai dengan koin emas. Pernyataan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan tindakan nyata. Apa yang harus kami lakukan jika koin emas tidak dapat digunakan untuk transaksi?" Sementara pedagang valuta asing lainnya berkata, "Emas itu mahal, dan saya pikir sebagian besar orang tidak mampu membeli koin emas ini. Mereka akan terus menyimpan uang mereka di rumah. Ini adalah langkah lain yang lagi-lagi gagal diterapkan oleh pemerintah." Pada awal Mei lalu, Zimbabwe menciptakan preseden dalam sejarah mata uang manusia dengan mengedarkan token digital berbasis emas sebagai alat pembayaran yang sah. Zimbabwe meluncurkan token digital berbasis emas dengan harga yang menarik untuk memikat pembeli. Menurut laporan, token ini diharapkan dapat membantu perekonomian negara dan meningkatkan penggunaan mata uang digital di Zimbabwe. 2 minggu kemudian, pada pertengahan Mei, Reserve Bank of Zimbabwe mengumumkan hasil penerbitan mata uang digital berbasis emas. Sebanyak 135 aplikasi berlangganan telah diterima dengan nilai 14 miliar dolar Zimbabwe atau sekitar 12 juta dolar AS. Artinya, Zimbabwe membutuhkan setidaknya 140 kg cadangan emas untuk mendukung penerbitan mata uang digital pertama. Menurut John Mangudya, Gubernur Reserve Bank of Zimbabwe, Zimbabwe saat ini memiliki cadangan emas sebanyak 350 kg. Saat itu, Reserve Bank Zimbabwe berencana untuk menerbitkan lagi token digital berbasis emas lainnya pada 18 Mei. Selama bertahun-tahun, Zimbabwe telah berusaha keras untuk meningkatkan cadangan emasnya. Dalam beberapa dekade terakhir, di mana karena keruntuhan ekonomi dan kekacauan sistem mata uang, Zimbabwe perlu mengandalkan pinjaman dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempertahankan operasional negara. Entah apakah dengan memilih emas sebagai penyelamat akan membawa harapan baru bagi sistem ekonomi dan moneter Zimbabwe. Nyatanya, tidak sedikit negara yang pernah mengalami hiperinflasi seperti Zimbabwe dalam sejarah. Misalnya Jerman pasca Perang Dunia II karena Perjanjian Versailles mengharuskan Jerman membayar kompensasi dalam jumlah besar. Pemerintah Weimar yang tidak mampu membayar mulai mencetak banyak uang. Pada tahun 1932, tingkat inflasi tahunan Jerman adalah 325 juta %. 1 triliun mark hanya dapat membeli sepotong roti. Orang-orang Jerman kala itu menggunakan uang kertas membuat api atau layang-layang karena pedagang lebih rela menerima kentang daripada uang kertas. Runtuhnya ekonomi semakin mendorong kebangkitan Nazi, kemudian menyeret seluruh dunia ke dalam neraka. Selain itu, tingkat inflasi bulanan di Hongaria dari tahun 1945 hingga 1946 setinggi 12,95% kali 10-15 karena dampak Perang Dunia II. Kami bahkan tidak ingin menghitung lagi seberapa besar angka ini. Contoh-contoh nyata ini memberitahu kita bahwa kedaulatan nasional tidak hanya mencakup integritas teritorial tetapi juga kemandirian ekonomi. Dan ekonomi yang cemerlang itu juga tidak diraih hanya dengan mencetak uang dan bagaikan meniup gelembung. Pertumbuhan ekonomi yang substansial membutuhkan sistem keuangan dan kredit sosial yang efektif. Adapun bagaimana dengan nasib Zimbabwe ke depannya, kita hanya bisa wait and see. Bagi mereka yang pernah berkunjung ke Zimbabwe pasti tahu, infrastruktur mereka sangat buruk kecuali ibu kota. Tempat-tempat lain bisa dikata sunyi sepi dan kehidupan masyarakatnya bahkan lebih sengsara. Hingga saat ini, mata uang Zimbabwe memiliki nilai dominasi maksimum 10 miliar dolar Zimbabwe.
Setiap orang di Zimbabwe adalah miliarder dengan puluhan miliar dolar uang tunai di tangan, tetapi sama sekali tidak berguna. Konon, depresiasi dolar Zimbabwe baru dimulai pada abad 21. Pada 1980-an, mereka yang memiliki puluhan miliar dolar masih bisa masuk daftar orang kaya global. Namun pada 2008, bahkan untuk membeli selembar tiket Olimpiade pun tidak cukup. Siapapun yang pernah ke Zimbabwe memiliki kesan, semua orang di sana adalah miliarder, dan Anda harus menyiapkan setumpuk uang untuk membeli apapun di jalan. Bagi mereka yang teliti, akan menemukan bahwa ada beberapa alamat dari beberapa pengguna WeChat di mana banyak orang akan memilih dua tempat, salah satunya Andorra dan lainnya adalah Zimbabwe. Andorra, sebuah negara mikro berdaulat yang tidak memiliki laut di semenanjung Iberia. Dipilihnya Andorra mungkin demi kenyamanan, sedangkan Zimbabwe mungkin berkhayal menjadi seorang miliarder di sana. Faktanya, tidak ada negara manapun yang bisa menghindari masalah inflasi. Bahkan Amerika Serikat, hegemon dunia, juga memiliki tingkat inflasi yang tinggi, apalagi negara lain. Alasan utama mengapa Amerika Serikat dapat mencetak uang sesuka hati, karena dolar AS adalah mata uang dunia. Perdagangan emas, minyak, gas dan energi sebagian besar dihitung dalam dolar AS, dan negara lain wajib memilikinya. Misalnya 2 tahun lalu, Amerika Serikat mengalokasikan anggaran 3,2 triliun dolar AS sebagai dana bantuan kepada rakyat. Artinya semua negara di dunia membayar untuknya, dan mereka telah merongrong dunia hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Inilah perbedaan mendasar antara negara besar dan negara kecil. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.